Ketika para sahabat mengatakan, apakah Allah sudah tahu kondisi seseorang itu akan berada di neraka atau orang lain berada di surga? Kata Nabi, Allah sudah tahu. Siapa yang di surga, Allah sudah tahu. Siapa yang di neraka, Allah sudah tahu. Lalu untuk apa lagi kami beramal kalau begitu? Kata para sahabat, untuk apa kita beramal? Kok Allah sudah tahu kok di mana posisi seseorang? Kata Nabi, beramallah kalian. Ya, tetaplah kalian beramal. Bukankah kita tidak tahu di mana posisi kita? Yang tahu itu Allah, bukan kita. Untuk apa sekarang misalnya kita berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu surga Firdaus, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Karena memang kita tidak tahu apakah kita di surga atau di neraka. Dan Allah menyuruh kita untuk meminta kepadanya dengan doa. Dengan doa itu, jika Allah mengabulkan ya permintaan kita untuk mendapatkan surga, maka masuklah surga. Dan kita berlindung dari neraka, maka terhindarlah dari neraka. Dan doa kita pun juga bagian dari takdir yang menyebabkan orang itu bisa masuk ke surga dan terhindar dari neraka. Ya, jadi sekali lagi bahwa pisahkan ya antara kita dengan pencipta kita. Allah Maha mengetahui siapa di antara kita yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Kita nggak boleh sombong dengan mengatakan, oh, kalau saya sih sudah jelas. Kalau Anda sih di neraka, kalau saya sudah jelas di surga. Nggak boleh begitu. Justru dengan kesombongan dia inilah yang akan menjadikan dia mendapatkan hukuman dari Allah. Sebagaimana pernah terjadi ya, di zaman dulu, Rasul menceritakan adanya orang-orang yang berani memvonis ketika ada saudaranya ternyata selalu berbuat maksiat, tidak mau bertobat, ya. Maka dia mengatakan Allah tidak akan mengampuni kamu. Capek dia, nasihat dakwah, enggak juga mau berubah. Maka dia berani memvonis Allah tidak akan mengampuni dosa. Waduh, nggak boleh begitu. Padahal ada kesempatan mungkin besok dia berubah, mungkin minggu depan dia berubah. Tapi karena si ahli ibadah ini melihat saudaranya ini tidak berubah-berubah juga, maka dia memvonis Allah tidak akan mengampuni kesalahanmu. Maka ketika kedua-duanya sudah meninggal dunia, lalu Allah ya bicara kepada mereka berdua. Ya, apakah kamu ini mengetahui tentang diriku? Ya, kenapa dia mengatakan demikian? Berani memvonis saudaranya bahwa dia tidak akan mungkin mendapatkan ampunan dari Allah. Yang berhak bicara seperti itu Allah, bukan manusia. Maka akhirnya yang berkata seperti itu si ahli ibadah itu, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Dan ahli maksiat tadi ternyata Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi intinya begini, bahwa kondisi seseorang yang ada di surga dan di neraka, siapa saja, berapa banyak jumlahnya, Allah sudah tahu. Karena semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah tercatat. Ya. Tetapi kita yang meminta kepada Allah ini saat ini untuk bisa masuk surga dan terhindar dari neraka, ini adalah bagian dari syariat yang Allah perintahkan kepada kita. Meskipun sudah tercatat, tapi kan kita tidak tahu. Apa catatan itu? Malaikat pun tidak tahu. Nabi dan Rasul pun tidak tahu. Kecuali ada beberapa ilmu pengetahuan yang Allah informasikan kepada mereka. Sedikit. Ya. Jadi karena kita tidak tahu, Rasul pun menginformasikan kepada sahabat, ya sudah kalian beramal saja. Beramal, banyak amal dan banyak amal. Ya, Rasul tidak memperpanjang lagi penjelasan dan para sahabat pun tidak lagi bertanya kembali. Perbanyaklah untuk beramal dan Allah akan mudahkan kalian ketika kalian beramal. Beramal dan Allah akan mudahkan kalian dalam beramal. Ya, jangan terlalu memikirkan masalah takdir tadi yang tentunya ini rahasia Allah, tapi yang jelas kita saat ini belum tahu kondisi kita. Tidak boleh satu orang pun mengatakan saat ini mengatakan bahwa sudah jelas ada di sorga. Guru saya ada di sorga. Ya, kiai saya, ustadz saya sudah jelas di sorga. Nggak ada yang tahu. Kita masih hidup dan kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Ya, jadi Allah suruh kita beramal dan Rasul suruh kita beramal dan barang siapa dia berusaha, dia berikhtiar,
dia mencoba maksimal untuk menjadi orang yang baik, Allah akan mudahkan dia. Ya, dia berdoa minta diberikan kemudahan, diberikan keselamatan, diberikan perlindungan, Allah akan lindungi dia. Ya, tetapi kalau dia seandainya mendapatkan ketetapan, ini contoh misalnya ya, orang ini si A ditetapkan masuk neraka. A ini adalah orang yang sudah Allah takdirkan di neraka. Kemudian dalam perjalanan hidupnya dia tidak mau berusaha. Karena tidak ada berusaha, tidak ada sebab yang menjadikan dia itu terhindar dari neraka, maka tetaplah ketetapan yang pertama itu. Tidak berubah. Jadi yang salah siapa? Yang salah dia. Kenapa dia tidak mau berusaha? Padahal ada sebab-sebab yang menjadikan dia itu bisa terhindar dari neraka tadi. Ketetapan pertama bisa berubah menjadi ketetapan yang kedua. Takdir pertama menjadi takdir kedua itu bisa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah menghapus ketetapannya. Allah merubah ketetapannya. Bisa. Ya, dengan sebab doa tadi. Maka kita lihat siapa di antara kita yang mau berdoa dan berusaha. Ada nggak usaha? Ada nggak doa? Karena Allah sudah menjanjikan. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah, dia mati-matian, dia habis-habisan, dia semangat, dia ikhtiar maksimal, kata Allah, untuk menggapai keridhaan kami, dia berusaha, ya, dia ikhtiar mencapai keridhaan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka. Allah berikan hidayah kepada mereka jalan-jalan untuk mendapatkan keselamatan. Karena ada usaha. Jadi ini semua kembali kepada apa namanya, takdir Allah, tapi takdir itu berjalan juga dengan usaha manusia itu sendiri. Yang mana usaha itu harus ditunjukkan, ditampakkan dengan usaha tadi, dia beramal, ya, kemudian dia berdoa dan lain-lain yang semuanya itu bisa menjadi sebab terjadinya perubahan dari takdir pertama menjadi takdir yang kedua. Ya, jadi permintaan kita untuk minta surga itu pun bagian dari perintah Allah dan Rasul. Permintaan kita untuk dijauhkan dari neraka itu pun bagian dari perintah Allah dan perintah Rasul. Ya, kita lakukan saja syariat ini secara benar. Ya, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita secara maksimal dan doa kita yang selalu kita panjatkan, akhirnya Allah selamatkan kita dan dimasukkan kita ke dalam surga. Tetapi jangan pernah sama sekali kita mengatakan, untuk apa lagi saya beramal? Toh semuanya sudah ditentukan. Nggak boleh seperti itu. Karena hakikatnya kita tidak tahu. Kita tidak tahu bagaimana nasib kita di surga atau neraka. Dan Allah dan Rasul menyuruh kita untuk ikhtiar. Usaha dulu. Ini bukan gratisan ya. Gratis. Vaksin gratis. Itu vaksin gratis. Ini bukan vaksin. Ini surga neraka. Bukan gratis. Harus ada usaha, ada ikhtiar maksimal, kerja keras, ya, semangat, sungguh-sungguh, mati-matian, habis-habisan. Ya, nggak gratis begitu saja. Ya, meskipun pada akhirnya Allah yang menentukan semuanya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab.